حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجني Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Shawwal. Wa fi riwayatin ukhra anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Umma Salama fi Shawwal. Allahumma iftah bainana baina qaumina bil haqq wa bil fathi ya fattah iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan kita bersama-sama mengkaji yang malam hari ini akan kita kaji tentang bagaimana kita menggali hikmah bulan Syawal dari perspektif sejarah Islam dan jejak-jejak penting yang direkam oleh Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita awali kajian kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis terkait dengan bagaimana beliau memberikan tuntunan kepada kita agar kita melakukan apapun kita awali dengan bacaan basmalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Syawal merupakan salah satu bulan di dalam kalender Hijriah yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Tidak hanya menjadi tanda berakhirnya bulan Ramadan. Bulan Syawal tidak hanya menjadi tanda bahwa akan datang hari kemenangan, karena selama 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi waktu berlangsungnya peristiwa-peristiwa besar yang meninggalkan jejak-jejak penting di dalam sejarah Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kita bahas agar umat Islam dapat mengambil ibrah, agar umat Islam dapat mengambil hikmah dan pelajaran penting serta relevan bagi kehidupan kita hari ini, zaman ini, dan hari yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejumlah peristiwa besar di bulan Syawal
Ini menggambarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana umat Islam sejak masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, yang kemudian mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan banyak tantangan yang dihadapinya, serta hambatan-hambatan besar yang kemudian menjadikan mereka terbiasa, menjadi mereka kuat, menjadikan mereka memiliki stamina yang cukup untuk bisa menghadapi tantangan serta mencari solusi dalam menjawab tantangan-tantangan pada zaman itu. Para jemaah, dengan memahami peristiwa-peristiwa ini, kita tidak hanya mengenang sejarah, tetapi kita juga meneladani keteguhan para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan generasi berikutnya, betapa teguhnya mereka dengan ujian yang bertubi-tubi mereka hadapi. Tetapi juga bagaimana kebijaksanaan para pendahulu kita di dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi pada zamannya, yang memiliki eskalasi yang berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syawal adalah merupakan bulan ke-10 di dalam kalender Hijriah, yang bulan ini disebut sebagai bulan peningkatan. Peningkatan dari sisi amal, ibadah, peningkatan dari sisi kualitas iman, peningkatan dari sisi kualitas akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syawal secara bahasa, secara lughawi, ini memang menunjukkan sebuah makna di mana di situ terjadi peningkatan, di mana setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh ini, maka terjadi proses-proses pembiasaan untuk melakukan peningkatan kualitas iman, takwa, dan akhlak, untuk meningkatkan kualitas ibadah. Karena selama 1 bulan penuh itu mereka sudah terbiasa melakukan ibadah-ibadah itu. Ada semacam kemudahan bagi mereka karena sudah training selama 1 bulan. Sudah masuk madrasah yang kurikulumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibuatkan sedemikian rupa, yang Allah kemudian menjanjikan la'allakum tattaqun, dengan madrasah selama 1 bulan itu agar kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jemaah, bulan Syawal menjadi perpanjangan dari bulan Ramadan dan menjadi bulan pembuktian keimanan umat Islam, peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, peningkatan kepedulian sosial kepada sesama. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syawal itu makna dasarnya adalah peningkatan dari berbagai perspektif kehidupan, dari berbagai sisi kehidupan yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping itu ma'asyiral muslimin, di samping memiliki makna peningkatan, Syawal itu menunjukkan sebuah indikasi bahwa kaum muslimin yang puasa selama Ramadan ini akan memiliki sebuah kondisi di mana mereka mengalami kemenangan. Kemenangan dari bagaimana mengendalikan hawa nafsu, bagaimana godaan-godaan setan yang selama ini diterima, kemudian dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu mereka sehingga mudah bagi kita untuk kemudian menjalankan ibadah-ibadah itu. Bulan ini juga menjadi waktu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mempererat silaturahim, untuk saling memaafkan, untuk saling mengikhlaskan
manakala kita memiliki salah, manakala kita memiliki dosa di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak peristiwa-peristiwa besar di bulan Syawal yang kemudian berpengaruh di dalam sejarah Islam. Paling tidak ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 7 hal yang harus kita kaji. Ada beberapa peristiwa dan beberapa hal yang harus kita kaji, di mana bulan Syawal itu memiliki pengaruh yang signifikan di dalam konstelasi kehidupan kaum muslimin pada saat itu, dan kemudian menjadi referensi bagi kita untuk agar kita mampu meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan bulan Syawal ini. Peristiwa besar di bulan Syawal yang pertama adalah terjadinya perang Uhud, di mana perang Uhud ini ada ujian keimanan yang harusnya menjadi titik refleksi kehidupan kita. Dan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Syawal juga terjadi yang namanya perang Khandaq. Khandaq itu adalah parit, di mana peperangan yang terjadi ini kaum muslimin menghadapi pasukan multinasional. Ada orang-orang kafir Quraisy, ada orang-orang Ghatafan, ada orang-orang dari wilayah-wilayah yang lain. Saat itu Rasulullah Muhammad SAW ketika berdakwah secara korespondensi kepada mereka. Dan perang ini terjadi di Madinah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena begitu banyaknya musuh yang mengepung kaum muslimin, kurang lebih kira-kira 3 kali lipat dari seluruh penduduk yang ada di Madinah, maka kekuatan itu 1:3. Dan Madinah terkepung. Sehingga kemudian ada ide yang cukup brilian dari Salman Al-Farisi. Itulah peperangan yang kedua yang terjadi pada bulan Syawal, perang Khandaq, atau juga disebut sebagai perang Ahzab atau perang Parit. Yang ketiga, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi peperangan yang disebut sebagai perang Hunain. Perang ini terjadi ketika kaum muslimin memperoleh kemenangan besar, di mana kaum muslimin sudah memfutuhkan Makkah Al-Mukarramah sebagai basis kekuatan kaum kafir Quraisy, yang saat itu kemudian Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya membebaskan, menundukkan dan menaklukkan Mekah. Perang ini juga menjadi titik balik yang kemudian menjadikan Rasulullah Muhammad SAW agak merasa, karena kaum muslim saat itu merasa besar, menjadi pemenang dari berbagai macam peperangan, dan kemudian terjadilah peristiwa Fathu Makkah. Kaum muslimin yang saat itu terjadi di dalam perang Hunain ini, kaum muslimin agak sedikit merasa besar, agak sedikit sombong. Siapa yang akan bisa mengalahkan kaum muslimin yang sudah tidak terkalahkan, bahkan membebaskan pusat kepemimpinan kaum kafir Quraisy saat itu. Sedikit kesombongan inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah Muhammad SAW merasa tidak nyaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, peristiwa apa yang terjadi di bulan Syawal? Peristiwa yang keempat adalah pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Dan ini adalah fenomena baru, momen baru, momentum baru di mana dakwah Rasulullah Muhammad SAW dilakukan melalui ilmu. Karena ternyata Aisyah
Istri Rasulullah ini adalah seorang perempuan yang sangat cerdas, sehingga beliau meriwayatkan menjadi perawi lebih dari 2000 hadis, dan mereka menjadi ummul mukminin, itu menjadi guru bagi kaum muslimin saat itu. Yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Dan kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Taif sebagai tempat hijrah? Karena pada saat itu tekanan dari kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah ini luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Sementara orang-orang yang membackup, membantu dan melindungi dakwah Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam ini, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta, duanya meninggal dunia. Karena meninggal dunia dua orang yang kemudian menjadi pelindung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kaum kafir Quraisy semakin berani menekan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga kemudian Rasulullah perlu untuk mencari tempat hijrah. Pilihannya adalah ke Taif, karena banyak kerabat-kerabat beliau yang ada di Taif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keenam, di bulan Syawal itu ada momentum Idul Fitri, momentum kemenangan spiritual dan kemenangan sosial yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketujuh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan lupa di bulan Syawal ada sunnah puasa 6 hari. Yang ini kalau kita lakukan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama di bulan Syawal ini ada peluang besar meraih pahala yang luar biasa, seperti puasa 1 tahun. Sepanjang tahun ini seperti kita puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah 7 peristiwa ini kita bersama-sama kita kaji agar lebih menguatkan kita untuk kemudian bisa mengambil hikmah. Hikmah di mana bulan Syawal itu terjadi peningkatan keimanan, terjadi peningkatan ibadah, meningkatan kualitas akidah, dan kemudian akhlak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah peristiwa perang Uhud sebagai ujian keimanan yang menjadi titik refleksi bagi kita untuk kemudian meningkatkan kapasitas diri dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, salah satu peristiwa besar di bulan Syawal yang kemudian paling dikenal di dalam sejarah Islam itu adalah perang Uhud. Perang ini, ma'asyiral muslimin, terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Tepatnya pada tanggal 15 Syawal. Berarti setengah bulan pasca kita menyelesaikan puasa di bulan Ramadan yang saat itu dilakukan oleh para sahabat, kaum muslimin di bawah panduan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Islam yang sebelumnya di dalam peperangan pertama sebelumnya itu meraih kemenangan yang besar, kemenangan yang luar biasa. Sehingga kemudian ada ujian keimanan yang cukup besar di sini. Ada ujian keikhlasan yang cukup menantang di sini. Orang-orang yang saat perang Badar dengan kebenaran yang gemilang itu tidak ikut di dalam perang Badar merasa ketinggalan.
Sehingga kemudian memunculkan perasaan heroisme di dalam dirinya, saya harus ikut di dalam perang berikutnya, perang Uhud, untuk bisa menyaksikan peristiwa yang luar biasa seperti perang Badar. 300 orang melawan 1.000 lebih dengan perbekalan yang seadanya, melawan perbekalan senjata, kendaraan, logistik, dan kemudian dukungan yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kemudian ternyata dengan strategi perang yang jitu yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perang ini bisa dimenangkan oleh kaum muslimin di dalam perang Badar. Sehingga ada perasaan ingin menunjukkan eksistensi, apalagi saat itu kekuatan suku luar biasa mendominasi. Maka mereka kaum muslimin bertekad untuk ikut perang Uhud ini, agar kemudian tercatat di dalam tinta sejarah, ikut berjuang bersama Rasulullah di dalam perang Uhud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam perang Badar sesungguhnya terjadi pertempuran. Tidak hanya pertempuran senjata, tidak hanya pertempuran militer, tetapi kemudian terjadi peperangan, pertempuran doa antara Rasulullah Muhammad SAW bersama kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal CS, untuk kemudian ingin membuktikan siapa sesungguhnya yang mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemenangan sebagaimana dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Rasulullah berdoa, yang doa itu luar biasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada Rasulullah dan para sahabatnya memenangkan. Bagaimana bunyi doanya? Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya kami semua yang berperang di dalam perang Badar ini kemudian terbunuh, lam tu'abad abada, maka engkau tidak akan disembah selamanya. Allahu Akbar. Begitu besar pengharapan Rasulullah Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimenangkan di dalam peperangan perdana ini, sampai kemudian menyampaikan, intasib hadal aisobatal yaum lam tu'abad abada. Seandainya kami semuanya ini binasa ya Allah di dalam peperangan Badar ini, maka engkau tidak akan disembah selamanya. Allah Maha mendengar doa Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa Rasulullah ini tidak selesai-selesai sampai kemudian terjadi pertempuran secara dahsyat itu. Rasulullah berdoa dengan bercucuran air mata, sampai kemudian surbannya basah dan terjatuh karena pengharapan yang luar biasa dari Allah. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, pasukan sudah bertempur di sana, ayo kita sambut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfur, seorang penulis sirah Nabawi, juara pertama penulisan sirah Nabawiyah terbaik di dunia, yang diselenggarakan lomba penulisan oleh Rabitul Alam Islam yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Dan penulis sirah Nabawi terbaik adalah Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiqil Mahtum. Begitu cantik beliau menggambarkan tentang bagaimana pertempuran perang Badar itu. Sampai kemudian digambarkan tentang ketika berkecamuk peperangan itu, para malaikat
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan baju putih-putih dengan kuda putih hitam sampai turun ke kancah pertempuran itu dengan menggunakan semacam senjata yang saat itu para sahabat banyak menyaksikan, termasuk orang-orang kafir Quraisy itu banyak kepala yang kemudian terlempar. Siapa yang melakukan itu? Pasukan putih-putih itu. Allahu Akbar. Sehingga kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang kafir itu ketika menjadi tawanan, mereka banyak bertanya, siapakah di antara Anda orang-orang yang pakaian putih-putih itu? Kaum muslimin mengatakan, tidak tahu. Memang ada yang pakai pakaian putih-putih dengan kuda putih hitam itu. Itulah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa dan munajat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa itu, Allah menurunkan bala bantuannya berbentuk malaikat ikut berperang. Sehingga walaupun dari sisi jumlah dan senjata, perlengkapan dan logistik yang sangat pas-pasan, kalau tidak bisa dikatakan kurang memadai, tetapi kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin menang di dalam peperangan itu. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kemenangan di dalam perang Badar itu, Allah kemudian memberikan ujian kekalahan yang menyakitkan pada perang Uhud ini. Para jamaah, dalam peristiwa besar di bulan Syawal ini Rasulullah memimpin 1.000 orang pasukan. Kaum musyrikin itu jumlahnya 3.000. 3.000 pasukan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat belum mendapatkan hidayah. Dari 1.000 pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat berangkat dari Madinah, pasukan itu telah mengalami apa yang disebut sebagai pengkhianatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembong munafikin yang kalau seandainya Rasulullah Muhammad SAW tidak hijrah ke Madinah, maka kemungkinan besar Abdullah bin Ubay bin Salul ini diangkat menjadi raja orang-orang Yatsrib. Tetapi karena Rasulullah kemudian SAW kemudian hijrah ke Madinah dan orang-orang Ansor gegap gempita menyambut kedatangan Rasulullah Muhammad SAW yang bisa mempersatukan antara kaum Aus dan Khazraj yang ratusan tahun perang tidak pernah selesai. Sehingga kemudian tumpuan harapan mereka adalah Rasulullah Muhammad SAW akan mempersatukan mereka. Sehingga kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini merasa bahwa kan dia sebagai calon raja Yatsrib saat itu, sehingga kemudian mengalami sesuatu yang tidak bisa diwujudkan karena kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Nampaknya ini memunculkan dendam yang luar biasa dari Abdullah bin Ubay. Sehingga ketika perang Uhud, pasukan sudah berangkat 1.000 orang, 300 orang pasukan dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian membelot. Sehingga jumlah kaum muslimin yang akan ikut berperang di perang Uhud itu tinggal 700 melawan 3.000. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya di dalam perang Uhud ini juga terjadi perdebatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sepertinya memberikan instruksi kepada Rasulullah Muhammad SAW agar di dalam peperangan yang kedua ini kaum muslimin berdiam di Madinah, menyambut musuh di Madinatul Munawwarah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa orang-orang yang tidak ikut perang di dalam perang Badar ini merasa bahwa
Dia harus bisa menebus ketidakhadirannya pada saat perang Badar yang luar biasa itu. Sehingga kemudian memunculkan semangat yang berlebihan untuk kemudian menunjukkan bahwa dia juga memiliki semangat heroisme. Sehingga ketika Rasulullah Muhammad SAW meminta mereka untuk tinggal di Madinah menyambut musuh di dalam kota, akhirnya mereka mengusulkan, terutama golongan anak-anak muda, kelompok anak-anak muda ini kan menghendaki agar, ya Rasulullah, kenapa kita tidak sambut saja mereka dan tidak kita perangi saja mereka sebelum mereka sampai kepada Madinah. Kita akan tunjukkan kepada mereka kedahsyatan pasukan-pasukan kita. Padahal Rasulullah Muhammad SAW bermimpi saat itu di dalam peperangan Uhud. Salah satu gigi Rasulullah Muhammad SAW tanggal, dan itu juga indikasi di mana kerabat Rasulullah, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan orang dekat Rasulullah yang melindungi dakwah Rasulullah akan terbunuh di dalam peperangan itu. Dan itu memang terjadi. Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh secara keji, ditombak oleh Wahsy, seorang budak yang dijanjikan kemerdekaannya oleh Hindun, istri Abu Sufyan. Karena begitu dendamnya dia kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena pada saat perang Badar orang-orang yang dicintainya itu terbunuh di dalam perang Badar. Sehingga mengutus seorang budak secara khusus yang ahli dengan tombaknya untuk menombak dada Hamzah. Apakah selesai ketika Hamzah tertombak dadanya? Dibelah dadanya, kemudian hatinya dikunyah. Sebuah bentuk dendam yang luar biasa dahsyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun pada awalnya perang ini sempat dimenangkan oleh kaum muslimin dan ada peristiwa yang menjadi ibrah penting bagi kita, di mana umat Islam saat itu menguasai medan pertempuran dan memenangkan itu, sehingga kaum muslimin memenangkan perang Uhud di awal. Orang-orang kafir Quraisy itu lari tunggang langgang karena dikalahkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya hanya 700 dibanding 3000. Pada saat kaum muslimin memenangkan peperangan itu, mereka lari tunggang langgang, kaum muslimin mengejar mereka. Di sini ada godaan ghanimah, rampasan perang yang saat itu pasukan mengejar untuk memperoleh ghanimah. Sementara orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, belum beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memang Khalid bin Walid ini adalah panglima yang luar biasa dahsyat ketika bertempur, membuat strategi yang jitu. Ada sekitar 30 kaum muslimin yang saat itu ditugaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi pemanah di Bukit Ruman, untuk mengawasi pada saat-saat titik-titik kritis tertentu, maka dia harus melakukan pengawasan agar ketika kaum muslimin dikalahkan, maka dia bisa beraksi dengan memanah dari jauh. Tetapi karena 30 orang yang ditugaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW di Bukit Ruman sebagai pasukan pemanah ini kemudian tergoda untuk ingin menikmati yang namanya harta rampasan perang itu, turunlah orang-orang yang jumlahnya sekitar 30-40an ini ikut turun. Ketika dia turun dari Bukit Ruman itu, Khalid bin Walid yang kemudian memang sejak lama merencanakan untuk memukul kaum muslimin dari belakang, demi ketika melihat pasukan panah ini turun untuk berebut ghanimah itu, Khalid bin Walid kemudian muncul dari belakang dan menyergap kaum muslimin dari belakang. Sehingga yang terjadi, dari belakang pasukan Khalid kemudian menebas
kaum muslimin dari belakang. Sambil mereka berteriak-teriak, orang-orang kafir Quraisy yang dikejar kemudian berbalik menyejar kaum muslimin. Yang kaum muslimin itu berada di tengah-tengah, terjadilah kebingungan-kebingungan itu. Pada saat itulah terjadi kekalahan yang mengenaskan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW terkena tombak yang sampai kemudian giginya patah, berdarah-darah. Tetapi kemudian para sahabat menunjukkan solidaritasnya, bagaimana bentuk para sahabat melindungi Rasulullah Muhammad SAW menjadi perisai diri Rasulullah Muhammad SAW. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa besar di bulan Syawal ini mengajarkan pentingnya taat kepada pemimpin, terutama dalam kondisi genting. Rasulullah Muhammad SAW sesungguhnya telah memberikan instruksi yang sangat jelas, namun karena keinginan sebagian pasukan untuk mengambil ghanimah, kemudian mereka meninggalkan posisi strategis yang akhirnya membawa bencana. Inilah perajatan kita. Taat pada instruksi dari pimpinan. Jangan sekali-kali kemudian ketika kita ditugaskan oleh pemimpin itu, kemudian kita membuat kreasi untuk kemudian memberikan tafsiran lain daripada yang diperintahkan oleh para pemimpin itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, maka memperkuat ukhuwah dan memegang teguh kedisiplinan itu menjadi bagian penting dari kekuatan-kekuatan yang harus kita lakukan pada saat kita berhadapan-hadapan dengan musuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari peristiwa besar di bulan Syawal ini kita belajar bahwa kemenangan tidak hanya bergantung pada jumlah pasukan yang besar, tidak hanya tergantung dari kekuatan senjata, melainkan juga ketaatan, melainkan juga kesabaran, melainkan juga ketundukan pada instruksi. Perang Uhud menjadi momentum refleksi mendalam bagi umat Islam agar mensikapi kemenangan dan kekalahan seperti bergulirnya siang dan malam. Kadang bisa menang, kadang bisa kalah. Kemenangan menyebabkan kita bersyukur, kekalahan kita melakukan muhasabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dari peristiwa perang Uhud ini kita bisa mengambil kesimpulan dan kita mempelajari ini dengan baik, sehingga peristiwa Syawal pertama ini bisa menjadikan kita mengambil ibrah, iktibar dan nasihat yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, dan marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidahi rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa bil fathi ya fattah iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik ya wadud wa iri maksud wa ya dal karami wal jud. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.